Paus Leo XIV menerima sejumlah benda khusus dalam misa pelantikannya di lapangan Santo Petrus pada Minggu 18 Mei 2025 lalu. Salah satu benda itu adalah cincin nelayan yang diserahkan oleh Kardinal Filipina Luis Antonio Tagle. Cincin ini berwarna emas dengan ukiran Santo Petrus dan nama Leo XIV. Satu hal yang perlu diketahui, cincin ini bukan sekadar perhiasan, tapi simbol penting dalam tradisi kepausan yang berakar kuat dalam ajaran Perjanjian Baru. Yuk kita bahas soal cincin nelayan yang dipakai Paus dalam video berikut. Mungkin sahabatkompas.com bertanya-tanya, kenapa sih kok namanya cincin nelayan? Apa hubungannya nelayan sama Katolik? Jadi nelayan adalah profesi Santo Petrus sebelum menjadi murid Yesus. Petrus adalah paus pertama dalam sejarah Katolik. Setelah percaya kepada Yesus, ia menarik jala ke pantai dari perahu dalam peristiwa penangkapan ikan yang ajaib. Cincin nelayan punya makna khusus sebagai cincin materai yang melambangkan meterai iman yang dipercayakan kepada Petrus untuk menguatkan saudara-saudaranya. Simbol ini telah melekat dalam jabatan paus sejak setidaknya abad ke-13. Bahkan dulu cincin ini juga berfungsi sebagai segel resmi untuk dokumen kepausan. Namun sejak 1842, penggunaannya terbatas hanya untuk urusan simbolis. Meski demikian, setiap paus tetap menerima cincin yang unik dan bersifat pribadi. Setelah seorang paus wafat, cincin miliknya bersama dengan meterai timbal akan dirusak dengan alat pahat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen atas nama paus. Setiap paus punya desain cincin yang berbeda. Misalnya Paus Benediktus XVI mengenakan cincin emas dengan ukiran Santo Petrus sedang memancing dari atas perahu. Sementara Paus Fransiskus memilih cincin perak berlapis emas yang sebelumnya dimiliki oleh sekretaris Paus Paulus VI. Dan sekarang Paus Leo XIV sebagai penerus ke-267 dari Santo Petrus akan mengenakan cincin dengan gambar Santo Petrus yang memegang kunci dan jala. Desain ini melambangkan keberlanjutan misi apostolik yang telah berlangsung lebih dari 2 milenium. Paus Leo XIV resmi menerima cincin nelayan dalam misa pelantikannya yang digelar di lapangan Santo Petrus Vatikan pada Minggu 18 Mei 2025. Misa yang dimulai pada pukul 10 waktu Vatikan atau pukul 15.00 waktu Indonesia Barat itu dihadiri ratusan pejabat tinggi serta puluhan ribu umat Katolik. Sebelum menerima cincin nelayan, Paus asal Amerika Serikat dengan nama asli Robert Francis Prevost itu menerima pallium. Pallium adalah busana liturgi yang terbuat dari wol domba. Pallium melambangkan seorang gembala yang meletakkan domba yang hilang di pundaknya. Pakaian ini juga ditujukan untuk mengenang 3 tanggapan Petrus terhadap panggilan Tuhan yang bangkit untuk menggembalakan domba-dombanya. Pallium berbentuk seperti pita yang dikenakan di atas kasula dengan dililitkan di bahu. Pakaian ini menampilkan 2 liontin hitam di depan dan belakang, 6 salib sutra hitam, dan dihias dengan 3 peniti yang melambangkan 3 paku penyaliban Kristus. Pallium diserahkan oleh Kardinal Mario Zenari asal Italia. Setelah itu barulah Bapak Suci menerima cincin nelayan yang diserahkan oleh Kardinal Filipina Luis Antonio Tagle. Mata Bapak Suci tampak berkaca-kaca usai menerima cincin nelayan.
Adapun dalam homili atau khotbahnya, Paus kembali menyinggung soal perang dan krisis kemanusiaan yang terjadi di seluruh dunia. Ia menyerukan agar umat Katolik tidak melupakan mereka, para korban perang, dan mengajak untuk terus mendukung perdamaian. Nella gioia della fede e della comunione non possiamo dimenticare i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre. A Gaza, i bambini, le famiglie, gli anziani sopravvissuti sono ridotti alla fame. Nel Myanmar, nuove ostilità hanno spezzato giovani vite innocenti. La martoriata Ucraina attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura. Imploriamo dalla sua intercessione il dono della pace, il sostegno e il conforto per chi soffre. La grazia per tutti noi di essere testimoni del Signore risorto. Paus Leo juga menyatakan keinginannya menjadi pelayan umat beriman lewat dua dimensi kepausan, yakni kasih dan persatuan, sehingga gereja dapat menjadi kekuatan perdamaian di dunia. Di tengah khidmat misa pelantikannya, Paus Leo XIV menerima cincin nelayan. Ini bukan sekadar perhiasan, tapi simbol kepercayaan yang mengakar dalam sejarah iman. Dari perahu nelayan Petrus hingga mimbar kepausan, warisan spiritual itu kini melekat di jemarinya. Air mata Bapa Suci bukanlah kelemahan, melainkan gema nurani dunia yang terluka. Dari Gaza ke Ukraina, ia berseru untuk damai. Kepemimpinannya adalah panggilan, bukan mahkota. Kepemimpinan yang berlandaskan pada kasih dan bukan kuasa. Di tengah gelombang zaman, perahu Petrus kembali berlayar menuju harapan akan perdamaian. Saksikan kabar terkini dari dalam dan luar negeri hanya di kanal YouTube Kompas.com.